sidang Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Republik Indonesia dengan agenda pembacaan putusan dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Dalam sidang pada kesempatan pagi hari ini, saya didampingi oleh Yang Mulia Ibu Dr. Ida Budiati, SHMH, dan Yang Mulia Bapak Didik Supriyanto, SIP, MIP. Terima kasih Ketua Majelis yang dimuliakan. Putusan nomor 139 PKE DKPP Romawi 5 tahun 2021 Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Republik Indonesia demi keadilan dan kehormatan penyelenggara pemilu memeriksa dan memutus pada tingkat pertama dan terakhir pengaduan nomor 131 dan seterusnya yang diregistrasi dengan perkara nomor 139 dan seterusnya, menjatuhkan putusan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu yang diajukan oleh pengadu nama Heri Hasan Basri, pekerjaan Direktur Eksekutif LBH Limpah. 2. Ade Sudrajat, pekerjaan Yayasan LBH Saptamurti, beralamat di Kabupaten Garut. Pengadu 1 dan pengadu 2 selanjutnya disebut sebagai para pengadu. Terhadap teradu nama Hilwan Fanaki, pekerjaan anggota KPU Kabupaten Garut, beralamat di Jalan Suherman, kilometer 145, Kabupaten Garut, selanjutnya disebut sebagai teradu. Dan pertimbangan putusan, menimbang bahwa teradu tidak menghadiri sidang pemeriksaan DKPP sebanyak 2 kali, meskipun telah dipanggil secara patut melalui surat nomor 1191 dan seterusnya tanggal 26 Agustus tahun 2021 dan surat nomor 1256 dan seterusnya tanggal 28 September tahun 2021. Pada sidang pemeriksaan pertama tanggal 3 September tahun 2021, teradu tidak hadir secara fisik namun hanya menyerahkan jawaban tertulis dilengkapi surat keterangan berhalangan hadir karena sakit. Memperhatikan ketentuan pasal 22 ayat 3 Peraturan DKPP nomor 3 tahun 2017 tentang pedoman beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilu, DKPP menggelar sidang pemeriksaan kedua di kantor Bawaslu Provinsi Jawa Barat pada tanggal 26 Agustus tahun 2021. Namun teradu tidak hadir dan hanya menyerahkan surat keterangan sakit. Bahwa pokok aduan perkara ini mempunyai kesamaan dengan perkara nomor 24 dan seterusnya yang telah diputus oleh DKPP pada tanggal 28 Agustus tahun 2019. Pertimbangan putusan DKPP menyebutkan bahwa pengadu dalam perkara aku tidak hadir memenuhi panggilan sidang karenanya tidak dilakukan pembuktian secara material sehingga pengadu dinyatakan tidak dapat membuktikan dalil-dalilnya. Memperhatikan pokok aduan pengadu dalam perkara ini telah dilengkapi alat bukti dan teradu telah menggunakan hak jawab secara tertulis. Maka berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat 4 Peraturan DKPP nomor 3 tahun 2017 tentang pedoman beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilu, DKPP melanjutkan sidang pemeriksaan dengan melakukan pemeriksaan material terhadap keterangan pengadu, keterangan tertulis teradu, keterangan pihak terkait, dan alat bukti yang diajukan oleh para pihak. Terungkap fakta dalam sidang pemeriksaan bahwa teradu menjabat sebagai anggota KPU Kabupaten Garut periode 2014-2019, kemudian terpilih kembali untuk masa jabatan 2019-2024. Berkenaan dengan dalil teradu tidak memenuhi syarat mengundurkan diri dari keanggotaan partai politik sekurang-kurangnya 5 tahun pada saat mendaftar sebagai calon, pengadu mengajukan alat bukti SK kepengurusan PKNU Kabupaten Garut, yaitu 1. Surat keputusan DPP PKNU nomor SK 486 dan seterusnya tentang susunan dan personalia Dewan Pengurus Cabang Partai Kebangkitan Nasional Ulama Kabupaten Garut tertanggal 5 Januari 2008 sebagai wakil sekretaris. 2.
surat keputusan DPP PKNU nomor SK 610 dan seterusnya tentang revisi dan penyempurnaan susunan dan personalia Dewan Pengurus Cabang Partai Kebangkitan Nasional Ulama Kabupaten Garut tertanggal 17 Juni 2008 sebagai Wakil Sekretaris. 3. Surat keputusan DPP PKNU nomor SK 283 dan seterusnya tentang susunan dan personalia Dewan Pengurus Cabang Partai Kebangkitan Nasional Ulama Kabupaten Garut masa khidmat 2011-2016 tanggal 25 Agustus 2011 sebagai Wakil Sekretaris. Dan 4. Surat keputusan DPP PKNU nomor SK 526 dan seterusnya tentang perubahan susunan dan personalia Dewan Pengurus Cabang Partai Kebangkitan Nasional Ulama Kabupaten Garut masa bakti 2011-2016 tertanggal 31 Agustus 2012 sebagai Wakil Ketua. Teradu melalui keterangan tertulisnya berdalih namanya telah dicatut, akan tetapi teradu tidak dapat membuktikan bahwa namanya tidak lagi tercantum dalam susunan kepengurusan partai politik. Berdasarkan fakta tersebut, DKPP berpendapat teradu tidak memenuhi syarat sebagai anggota KPU Kabupaten Garut karena belum memenuhi rentang waktu 5 tahun sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 21 ayat 1 huruf I Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Selain itu terungkap juga fakta bahwa pihak terkait Ketua KPU Kabupaten Garut menerangkan terhitung sejak 4 Mei 2021 teradu tidak lagi aktif melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagai anggota KPU Kabupaten Garut. Sikap dan tindakan teradu bertentangan dengan kewajiban hukum dan etika penyelenggara pemilu untuk bekerja sepenuh waktu serta melanggar sumpah jabatan untuk mengutamakan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi. Dengan demikian dalil aduan para pengadu terbukti dan jawaban teradu tidak meyakinkan DKPP. Teradu terbukti melanggar ketentuan pasal 6 ayat 2 huruf A, B, dan D, junto pasal 6 ayat 3 huruf F, junto pasal 7 ayat 1, junto pasal 8 huruf A, junto pasal 9 huruf A, junto pasal 15 huruf B, C, G, dan H, Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu nomor 2 tahun 2017 tentang kode etik dan pedoman perilaku penyelenggara pemilu. Menimbang dalil dan dalil pengadu selebihnya, DKPP tidak relevan untuk mempertimbangkan. Kesimpulan, berdasarkan penilaian atas fakta persidangan sebagaimana diuraikan di atas, setelah memeriksa keterangan para pengadu, jawaban dan keterangan teradu, memeriksa dan mendengar keterangan saksi, memeriksa dan mendengar keterangan pihak terkait, dan memeriksa bukti-bukti dokumen yang disampaikan para pengadu dan teradu, memutuskan 1. Mengabulkan pengaduan pengadu untuk seluruhnya. 2. Menjatuhkan sanksi pemberhentian tetap kepada teradu Hilman Fanaki selaku anggota KPU Kabupaten Garut terhitung sejak putusan ini dibacakan.